Pernahkah kamu merasa seolah-olah sudah melupakan dia, tapi tiba-tiba satu kenangan kecil kembali membuat luka yang kamu kira telah sembuh? Kalau pernah berada di fase ini, bagikan pengalaman kamu di kolom komentar. Move on bukan sekedar berhenti mencintai. Ini adalah proses psikologi yang dalam, penuh dengan tahapan yang seringkali tidak kamu sadari. Banyak orang terjebak dalam satu fase tanpa tahu cara melangkah ke fase berikutnya. Akhirnya merasa stagnan dan tidak benar-benar pulih. Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi 5 tahap psikologi move on yang harusnya kamu pahami agar kamu bisa menyadari di mana posisi emosionalmu saat ini dan bagaimana cara melangkah maju. Apakah kamu benar-benar sudah selesai dengan masa lalu atau hanya menutupinya dengan kesibukan dan pura-pura bahagia? Mari kita kupas bersama secara mendalam. Berikut adalah 5 tahap psikologi move on yang perlu kamu kenali dan sadari. Pertama, kamu cenderung menyangkal dengan kenyataan. Hati belum siap menerima bahwa hubungan ini benar-benar berakhir. Kamu mungkin masih berharap dia akan kembali, atau masih meyakini bahwa semuanya hanya salah paham. Disinilah banyak orang terjebak terlalu lama, mungkin juga termasuk kamu, karena terus menghidupkan harapan yang seharusnya sudah dilepaskan. Pertanyaannya, apakah kamu benar-benar merindukan dia, atau hanya takut kehilangan rutinitas yang sudah kamu biasakan bersamanya? Kedua, setelah kenyataan mulai diterima, perasaan marah mulai muncul. Kamu mungkin menyalahkan dia atau justru menyalahkan dirimu sendiri. Di tahap ini, emosi bisa sangat besar. Tapi tahukah kamu, marah itu sehat jika kamu bisa mengelolanya dengan bijak. Karena dari kemarahan inilah, kamu mulai mengenali batasan dan nilai diri yang mungkin sebelumnya terabaikan dalam hubungan. Ketiga, ini adalah fase yang paling penuh harapan palsu. Kamu mungkin mulai berpikir, kalau aku berubah, mungkin dia mau kembali. Atau, coba aku tidak terlalu posesif dulu. Pikiran-pikiran seperti ini membuat kamu mencoba untuk bernegosiasi dengan kenyataan. Dan inilah fase yang rentan membuat kamu kembali ke hubungan yang sebenarnya tidak sehat. Coba kamu refleksikan, apakah keinginan untuk kembali itu benar-benar cinta atau hanya tentang rasa takut untuk sendiri? Keempat, saat semua usahamu gagal, kesedihan itu akan datang dalam bentuk yang lebih dalam. Perasaan hampa, kehilangan arah, dan bahkan kehilangan motivasi untuk menjalani hari-hari. Tapi justru disinilah proses move on sesungguhnya dimulai. Karena untuk bisa sembuh, kamu harus berani merasakan rasa sakitnya. Ini bukan tentang menghindar, tapi tentang menghadapi. Di tahap ini, penting untuk mempunyai sistem pendukung yang baik, seperti teman, keluarga, atau bahkan profesional, seperti psikolog atau konselor. Kelima, inilah fase akhir, di mana kamu mulai menerima kenyataan. Bukan berarti kamu melupakan sepenuhnya, tapi kamu tidak lagi dikendalikan oleh rasa sakit itu. Kamu mulai menyadari bahwa kehilangan itu bukan akhir dari segalanya, tapi bagian dari proses pertumbuhan. Kamu mulai memaafkan, bukan demi dia, tapi demi dirimu sendiri. Disinilah kamu bisa mengatakan, aku baik-baik saja, aku pantas bahagia tanpa dia. Sekarang, coba kamu renungkan, kamu ada di tahap yang mana? Dan sudah berapa lama kamu berada di tahap itu? Memahami 5 tahap ini bukan hanya membantu kamu mengenali kondisi emosionalmu, tapi juga jadi kompas agar kamu bisa keluar dari lingkaran yang menyakitkan. Karena pada akhirnya, move on itu bukan tentang waktu, tapi tentang kesadaran dan keberanian untuk menghadapi kenyataan. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, agar kamu tidak ketinggalan konten-konten edukatif lainnya seputar hubungan. Dan kalau kamu nyaman, kamu bisa share pengalamanmu di kolom komentar. Fase mana yang paling berat buat kamu? Siapa tahu ceritamu bisa membantu orang lain yang sedang mengalami hal yang sama. Ingat, kamu berharga dan kamu pantas bahagia, meskipun tanpa dia. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat.